Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli. Para ahli yang pertama yaitu George Terry yang mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk mencapai tujuan kelompok. Yang kedua, menurut Harold Kohns dan Kyle Daniel menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin. Yang pertama, operational leadership. Operational leadership adalah orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam kelompoknya. Yang kedua, popularity. Popularity adalah orang yang banyak dikenal, mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, the assessment representative adalah orang yang mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dan faktor yang terakhir yaitu the prominent talent adalah seseorang yang memiliki banyak kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang teori-teori kepemimpinan. Dari teori-teori kepemimpinan itu ada 3, yaitu berasal dari teori genetika atau keturunan, yang kedua yaitu teori sosial, yang ketiga yaitu teori ekologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori genetika atau keturunan terlebih dahulu, yaitu teori ini itu menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin itu sudah dibawa dari sejak lahir, dari keturunan. Nah, bahwa menjadi seorang pemimpin itu sudah ditetapkan dari seseorang itu dari sejak lahir. Nah, terus yang kedua yaitu tentang teori sosial. Teori sosial ini adalah teori kebalikan dari teori genetika, bahwa teori ini menjelaskan kepemimpinan itu berasal dari pendidikan atau pengalaman yang sudah didapatkan oleh seorang pemimpin. Nah, teori ini tidak lepas dari sifat-sifat seorang individu yang digabungkan dengan sifat-sifat kelompok. Nah, bahwasanya teori ini itu tergantung dari masyarakat yang ada di sekitar. Terus yang ketiga yaitu teori tentang ekologi. Teori ekologi ini berpendapat bahwa teori ini dianggap teori yang pas untuk seorang pemimpin. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu didapat dari berhasil tidaknya seorang pemimpin itu menganut pendidikan atau pengalaman. Nah, terus teori ini berpendapat bahwa teori ini tidak jauh dari perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi teori ini tergantung dari perubahan masyarakat sampai perubahan yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kriteria dalam kepemimpinan. Stephen R. Covey mengemukakan ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Yang pertama, seorang pemimpin harus terus mau belajar. Seorang pemimpin harus menganggap seluruh hidupnya sebagai satu rangkaian proses pembelajaran yang tiada henti untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasannya. Kemudian yang kedua, yang berorientasi kepada pelayanan. Seorang pemimpin yang baik akan melihat kehidupan sebagai sebuah misi, tidak hanya sebagai sebuah karir, yaitu ukuran keberhasilan mereka adalah menolong dan melayani orang lain. Karena pada dasarnya yang melandasi sebuah kepemimpinan adalah ikut memikul beban orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan energi yang positif. Mampu memberikan energi yang positif
yang dipancarkan melalui diri seorang pemimpin akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat tampil sebagai juru damai atau penengah untuk menghadapi masalah atau problem lainnya. Atau pemimpin dapat membalikan energi negatif di lingkungan di sekitarnya menjadi energi yang lebih positif lagi. Kemudian yang keempat, dapat mempercayai orang lain. Dengan mempercayai orang lain, seorang pemimpin dapat menggali potensi di lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kelima, memiliki keseimbangan hidup. Pemimpin yang efektif merupakan seseorang pribadi yang seimbang, tidak gila kerja, atau tidak gila dengan rencana-rencana yang akan dilakukannya. Kemudian yang keenam, mau melihat hidup sebagai sesuatu yang baru. Pemimpin yang mampu dan mau melihat hidup sebagai sesuatu yang baru akan memiliki kehendak dan inisiatif, kreatif, dinamis, dan cerdik dalam melihat potensi yang ada. Selanjutnya mengenai karakteristik dalam kepemimpinan. Warren Bennis mensyaratkan seorang pemimpin harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan diri sendiri. Pemimpin harus mengenali kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, terbuka terhadap umpan balik. Pemimpin yang efektif mampu mengembangkan sumber-sumber dari umpan balik yang bervariasi dan berharga mengenai perilaku dan kinerjanya. Pemimpin yang efektif akan cenderung memiliki gaya yang lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, pengambil resiko yang selalu ingin tahu. Pada umumnya, seorang pemimpin adalah seorang petualang, pengambil resiko, dan selalu ingin tahu, bahkan sangat ingin tahu. Mereka tampak mampu mengambil resiko yang lebih tinggi dan membiasakan dirinya selalu terlibat dalam situasi berbahaya yang mereka sadari sebelumnya. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin berkonsentrasi pada pekerjaan. Kemudian yang kelima, menyeimbangkan tradisi dengan perubahan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, ia harus memiliki keterkaitan yang baik antara budaya maupun dengan kebutuhan akan revisi dan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah bertindak sebagai mentor atau model. Seorang pemimpin akan merasa bangga menjadi seorang mentor dan merasakan kesenangan ketika ia berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kompetensi pemimpin yang tangguh. Menurut American Management Association, setidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang tangguh. Yang pertama, pemimpin harus berorientasi pada efektivitas. Kemudian harus proaktif. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep. Yang keempat, mampu menggunakan seluruh elemen yang dia miliki. Yang kelima, mampu mengembangkan orang lain. Kemudian yang keenam, mempunyai kontrol diri. Yang ketujuh, adaptif. Yang kedelapan, berpandangan positif. Yang kesembilan, berpikir logis. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berorasi. Pada prinsipnya, dalam merumuskan karakteristik pemimpin yang tangguh dari perspektif psikologi, berbeda dengan konsep modern yang terlihat yang melihat target sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan dunia atau sebaliknya. Dalam Islam sendiri, lebih dari itu, Islam telah memberikan solusi agar yang kita kerjakan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna, yakni menghasilkan keuntungan akhirat. Oleh karena itu, konsep perumusan karakteristik pemimpin yang tangguh yang telah ada harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip yang sangat indah dari prinsip kepemimpinan dalam dunia Islam. Sehingga yang didapatkan bukan hanya pemimpin yang tangguh, melainkan seorang pemimpin yang ideal. Oke, yang terakhir yang akan saya jelaskan ialah mengenai peran dan fungsi dalam kepemimpinan. Sebagian mengemukakan bahwa peran pemimpin dalam kepemimpinan ada 3 bentuk. Yang pertama bersifat interpersonal, yang kedua bersifat informasional, dan yang ketiga peran sebagai pengambil keputusan. Yang pertama, peran yang bersifat interpersonal. Peran yang bersifat interpersonal berarti seorang pemimpin merupakan simbol akan keberadaan organisasinya. Yakni pemimpin sebagai seorang figur. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin mengenai bersifat informasional ya.
seorang pemimpin ialah orang yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya. Seperti pemimpin itu bertugas memonitor, kemudian sebagai seorang spokesperson, yakni orang yang memberikan informasi tentang organisasinya kepada pihak di luar organisasi. Kemudian yang terakhir mengenai decision role atau peran pengambil keputusan. Ini menjadi tugas penting dari seorang pemimpin, yakni seorang pemimpin dituntut untuk jeli dalam mengalokasikan sumber daya dalam organisasinya sehingga kerja organisasinya juga berjalan secara optimal dan mencapai apa yang dicita-citakan oleh organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir mengenai fungsi dalam kepemimpinan sendiri. Knecht, Crutchfield, dan Balchi menyebutkan beberapa fungsi pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin ialah seorang eksekutif. Pemimpin dalam hal ini memiliki peran yang nyata terhadap setiap gerak anggotanya. Kemudian yang kedua, pemimpin sebagai perencana. Yang ketiga, pemimpin sebagai pembuat kebijakan. Kemudian yang keempat, pemimpin ialah seorang yang benar-benar ahli. Kemudian yang kelima, pemimpin merupakan figur yang mewakili kelompok tersebut. Kemudian yang keenam, pemimpin sebagai pengawas hubungan di dalam kelompok. Yang ketujuh, pemimpin sebagai orang yang akan memberikan hukuman dan memberikan hadiah kepada jajarannya. Kemudian yang kedelapan, pemimpin ialah sebagai pelerai dan perantara dengan dunia luar. Kemudian yang berikutnya ialah pemimpin sebagai teladan. Ini menjadi penting sebab organisasi tanpa memiliki seorang teladan akan kehilangan arah. Dan yang terakhir, fungsi pemimpin sendiri ialah pemimpin sebagai orang yang bertanggung jawab dan sebagai ideologis dari organisasi atau perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma kepemimpinan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang tipe kepemimpinan. Terdapat 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik, yaitu tipe kepemimpinan yang menuntut ketaatan penuh dari bawahannya. Yang kedua, tipe paternalistik, yaitu tipe kepemimpinan yang bersifat tradisional. Pemimpinnya bersifat kebapaan. Yang ketiga, tipe karismatik, yaitu tipe kepemimpinan yang dikagumi oleh banyak pengikutnya karena memiliki energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa yang dapat mempengaruhi orang lain. Yang keempat, tipe laissez-faire, yaitu tipe kepemimpinan yang cenderung memilih peranan pasif dan membiarkan organisasinya berjalan sendiri tanpa mencampuri banyak cara organisasi harus digerakkan dan dijalankan. Yang kelima, tipe demokratis, yaitu tipe kepemimpinan yang partisipatif, selalu berkomunikasi dengan kelompok terkait masalah-masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu untuk menyelesaikan dan ikut serta dalam penetapan sasaran. Hal kedua yang akan kita bahas adalah tentang corak interaksi pemimpin dan bawahannya. Menurut Bas dan Avilion, terdapat 2 teori corak interaksi antar pemimpin dan bawahannya. Yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional, di mana pemimpin berinteraksi dengan bawahannya melalui proses transaksi. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, di mana interaksi antar pimpinan dan bawahannya ditandai oleh pengaruh manajer untuk mengubah perilaku pengikutnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.